warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Andi Dwi Handoko SPD, mahasiswa PGSD PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2020, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik pembelajaran sebagai uji kinerja PPG dalam jabatan. Adapun kelas yang saya pakai adalah kelas 6 dengan mengambil materi tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air pada pembelajaran yang pertama. Berikut kartu peserta ujian saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi, semuanya cerah-cerah. Sudah mandi toh ini? Sudah ya. Sudah. Sebelum pembelajaran dimulai, ini Pak Andi akan menyampaikan beberapa aturan selama pembelajaran berlangsung. Yang pertama adalah silahkan yang baru gabung namanya diganti terlebih dahulu, nama, nomor, dan kelas. Kemudian selama pembelajaran silahkan diaktifkan kameranya. Kita akan berdoa terlebih dahulu, ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bahtiar, coba dipimpin untuk berdoa. Ya, Pak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa, pembelajaran atau aktivitas kita hari ini bisa lancar dan mendapat ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi selama pembelajaran berlangsung, pembelajaran daring berlangsung, ini kalian di rumah, tapi tetap semangat belajar ya, seperti itu. Nah, ini Pak Andi presensi dahulu. Pak Andi cek beberapa nama ya. Kayaknya ini sudah lengkap semuanya. Pak Andi hanya cek beberapa nama sambil mengecek suara kalian. Oke, coba Divya. Divya, dengar suara Pak Andi? Ya, Pak. Ya, oke. Lubait Arfa. Lubait Arfa? Dengar, Pak. Oke, hadir. Elang. Elang. Apa kabarnya, Nak? Ya, Pak. Ya, oke. Sika. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Sika? Sika mendengar suara Pak Andi? Benar. Iya, oke. Alhamdulillah. Sebelumnya kita sudah belajar tentang tema 4, globalisasi dan manfaatnya ya, di subtema 2. Nah, di subtema 3 ini kita akan belajar globalisasi dan cinta tanah air. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Jadi kita akan pelajari, yang pertama adalah kata baku dan kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Yang kedua adalah pentingnya mencintai produk Indonesia. Dan yang ketiga adalah luas permukaan bangun ruang gabungan. Sebelum kita belajar, kita akan tes konsentrasi terlebih dahulu. Ucapkan warna latar. Jadi ini nanti Pak Andi akan menge-share beberapa tayangan PowerPoint
kalian ucapkan warna latarnya. Jangan membaca tulisannya. Paham ya? Tes konsentrasi yang pertama. Biru. Biru, oke. Jadi ini biru. Konsentrasi yang kedua. Merah. Biru. Hitam. Hijau. Oke, tidak ada yang menjawab merah. Berarti ini konsentrasinya masih bagus. Ini Pak Andi memakai baju apa? Orange. Oke. Jenisnya apa ini? Batik. Ya, jenisnya adalah batik. Kalian punya batik enggak? Punya. Oke. Nah, kemudian di sini ada gambar Pak Jokowi ya, dengan tamunya itu memakai pakaian batik. Nah, karena batik ini adalah tradisi asli Indonesia atau produk asli Indonesia, kita harus mencintainya. Di sini ada bacaan teks eksplanasi tentang batik. Ada 3 paragraf. Ya, kita coba membacanya terlebih dahulu. Ada yang jadi relawan untuk membaca paragraf pertama? Elang, coba kamu baca paragraf pertama. Ya, Pak. Ya. Cinta produk Indonesia. Apakah kalian punya batik? Ada banyak barang-barang yang terbuat dari batik. Ada dompet, pakaian, masker, dan lain-lain. Selain di dalam negeri, ternyata batik juga digemari di luar negeri. Banyak kolektor asing yang mencari batik tradisional Indonesia. Batik rakit bernilai. Oke, terima kasih Lang. Coba kamu tunjuk sama temanmu untuk membaca paragraf 2. Coba Sika. Membeli batik asli Indonesia ternyata ikut bantuin perekonomian bangsa. Dengan membeli batik, uang akan berputar di dalam negeri. Pengusaha batik akan berkembang, otomatis lapangan kerja juga akan bertambah. Bila jadi komoditas ekspor, batik bisa nambahin devisa negara. Baik, terima kasih Sika. Kemudian Hisham Kamil. Sudah saatnya kita mencintai produk dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, kita ikut menjaga perekonomian bangsa. Kita tidak perlu malu memakai produk dalam negeri. Ngapain kita beli produk luar negeri yang lebih mahal jika fungsinya ternyata sama? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah membantu untuk membaca. Ini termasuk paragraf apa ya? Ada yang tahu nggak? Teks. Teks. Bacaan tadi kira-kira ada nggak yang kata-kata tidak bakunya? Ada. Coba, ini Pak Andi ada contoh 1 kalimat. Ini tidak efektif. Letak tidak efektifkannya di mana? Ada yang bisa menjawab? Ngirimin. Oke, coba kita cek apakah ngirimin itu salah. Oh ya, yang salah adalah ngirimin. Harusnya apa? Mengirimkan. Ya, harusnya adalah mengirimkan. Aku baru saja mengirimkan surat lewat kantor pos. Ini efektif. Yang kedua, ini salahnya di mana? Ngambil. Ya? Ngambil. Ngambil. Kemudian ijazah. Ya, efektif. Kemudian yang kedua, syarat kalimat efektif adalah hemat kata. Nggak boleh boros atau mubazir. Contoh. Nah, ini sama versus sama. Ada yang tahu kenapa ini tidak efektif? Kebanyakan katanya. Sangat. Sangat baik, Pak. Karena dia Ya, sekali. ya baik sekali. Kalinya nggak Ya, kepakai. sangat.
Nggak usah pakai sangat. Nggak pakai, Pak. Nggak pakai sangat, ya. Nggak pakai sekali. Oke, Nggak pakai sekali. ya, dia sangat sekali. Siapa yang ini coret-coret? Bisa diadu dulu. Oke. Ya, dia sangat baik. Ya. Dia sangat baik, ini efektif. Jadi kita menghilangkan sekali. Ini biar efektif bagaimana, Askana Ratifa? Diaktifkan dulu mic-nya. Kamu harus rajin belajar supaya Iya, kamu harus rajin belajar. rajin supaya- belajar akan naik kelas. agar naik kelas bisa, supaya naik kelas juga bisa. Abimanyu mungkin bisa tenang, nggak mutar-mutar badan. Coba ini Pak Andi tanya, Kautsar Rizky. Halo Kautsar Rizky. Halo. Ini tidak efektif. Letak tidak efektifnya di mana? Di kursi. Di kursi. Harusnya bagaimana? Beberapa kursi sudah ditata. Oke, siap. Pak Andi ingin tanya beberapa siswa. Ini yang baku analisa atau analisis. Coba Ibrahim. Analisis. Ibrahim. Analisis. Kita cek ya, apa benar analisis? Kita klik, iya benar. Jadi yang baku adalah analisis. Yang kedua, Pak Andi tanya lagi, silakan atau silahkan? Ini coba, siapa yang ingin menjawab? Saya Pak. Ya, siapa namanya? Yayang. Yayang. Yang baku apa Yayang? Silakan. Silakan. Oke, kita cek. Ya, benar. Jadi kata tersebut termasuk kata betul ya. Jadi kita mulai sekarang gunakan kata silakan. Silakan. Kita lanjut lagi. Siapa yang berani menjawab dan menjamin jawabannya benar? Yang kiri apa yang kanan ini? Kanan. Kanan. Ada yang menjawab kiri tidak? Coba. Ada yang menjawab kiri? Baik, kita cek apakah benar jawabannya adalah kanan. Kita cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan benar apa salah? Iya. Jadi Ada luar sah. iya. Salah. Tidak apa-apa. Jadi memang Pak Andi sengaja tadi mencari kata-kata yang agak kita sering melakukan kesalahan. Seperti berhembus, kemudian kadaluarsa. Itu sering kita menggunakannya secara salah. Kita cek. Kadaluarsa. Kita akan belajar bagaimana cara mencari kata baku atau menentukan kata baku di kamus daring ini. Coba kita cari yang tadi. Kadaluarsa yang menurut kalian baku. Kadaluarsa. Ini tahu yang kalian pilih tadi. Kita cek. Nah, ada, tetapi nggak ada artinya. Di sini kadaluarsa itu ada, tapi nggak ada artinya. Artinya apa? Ini tidak baku. Perbaiki kata yang tidak baku. Ada yang bisa menemukan? Di paragraf pertama dulu. Negeri. Negeri. Kita cek. Iya, yang baku apa? Negeri, Pak. Negeri. Negeri. Yang kedua ada yang tahu? Negeri. Yang kedua? Bantuin. Tradisional. Nambahin. Yang mana ya? Ekspor. Oh ya, yang ini ya, ekspor. Oke, kita cek. Oh, di sini ada tradisional dulu ya, ada tradisional dulu. Yang baku apa tradisional itu? Tradisional. Ya. Selanjutnya, ini di paragraf 1 saja karena waktunya mepet. Di paragraf 1 ada kata yang tidak efektif atau kalimat tidak efektif ya.
bukan kata, tapi kalimat yang tidak efektif. Yang mana? Ada yang bisa memberi? Barang-barang. 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 Banyak Banyak barang-barang. Iya, betul sekali. Harusnya apa? Banyak barang. Banyak barang. Banyak barang. Ya. Oke, betul sekali. Pinter-pinter semuanya. Cantik-cantik, ganteng-ganteng, pinter-pinter. Sip. Kalimat yang kedua, ada nggak? Yang mana? Banyak kolektor. Banyak kolektor. Sip, bagus juga. Sip. Nah, itu beberapa contoh memperbaiki kalimat yang tidak efektif. Selanjutnya, silakan nanti setelah pembelajaran ini selesai, silakan untuk mengerjakan LKPD di Google Form yang nanti tautannya akan Pak Andi share di grup kelas. Berbicara tentang bangga memakai produk Indonesia, di sini Pak Andi ada video tentang bangga memakai produk Indonesia. Loh, kok kalian belum mulai main? Kita lagi nunggu Asep, lagi ngambil bola. Ini bola. Wih, empuk banget nih. Aku belinya di Singapura loh. Oh, pantes. Asep, mana bolanya? Bentar ya. Oh, sama ya? Kamu belinya di Singapura juga ya? Ngapain aku jauh-jauh beli di Singapura? Pasar Kaget juga ada. Kamu beli mahal-mahal di Singapura, padahal buatan Indonesia, Kus. Vino. Halo Vino. Ya, Coba kamu ceritakan sedikit tadi videonya itu menceritakan tentang apa? mencintai produk Indonesia. Cinta produk Indonesia. Ada yang membeli bola di mana tadi? Singapura. Di Singapura. Dia kira itu adalah barang luar negeri. Tetapi itu adalah buatan dalam negeri. Indonesia. Ini artinya apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Fungsinya kira-kira sama nggak tadi? Sama. Ya, fungsinya sama, tetapi harganya berbeda. Kita diskusi saja. Ya, jadi diskusi, mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Faiz Nur Rohmanto. Halo Faiz, dengar suara Pak Andi ya. Mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Karena produk Indonesia adalah milik negara kita. Ya, milik negara kita. Sehingga kalau kita memakai, ikut membantu apa? Membanggakan produk Indonesia. Ya, kita bangga produk Indonesia. Oke, pertanyaan yang kedua. Coba, apa contoh tindakan cinta produk Indonesia? Pak Andi tanya. Syifa, 6D. Membeli produk buatan Indonesia. Nah, contoh produk Indonesia apa, Syifa? Batik. Batik. Kamu sudah pernah membeli produk Indonesia berupa batik? Pernah. Pernah, ya. Terus kamu pakai apa enggak? Pakai? Pakai. Oke. Malu enggak pakai batik? Enggak. Enggak. Ya, itu salah satu tindakan cinta produk Indonesia. Ini Pak Andi rangkum beberapa manfaat membeli produk Indonesia. Coba dibaca. Siapa ya Pak Andi ingin tunjuk siapa membaca? Yang pertama, Aurelia Alia. Menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air. Menunjukkan rasa cinta terhadap tanah. Yang kedua, coba Ibrahim. Membantu perekonomian masyarakat. Iya, betul sekali, membantu perekonomian masyarakat. Ada yang tahu kenapa kok bisa membantu perekonomian masyarakat? Sika mungkin tahu? Karena karyawan yang bekerja mendapatkan penghasilan. Iya, betul sekali. Jadi karyawan yang bekerja itu mendapatkan penghasilan. Ini misalnya Sika punya usaha, ya, punya usaha dan asli dalam negeri ya, dan banyak yang beli.
maka karyawan-karyawannya nanti bisa bertambah. Kalau karyawan bertambah, maka bisa mengurangi pengangguran di Indonesia. Jadi bisa membantu perekonomian masyarakat. Dengan membantu perekonomian itu akan memperbanyak lapangan pekerjaan. Jadi bisa menambah banyak lapangan pekerjaan. Yang terakhir, meningkatkan pendapatan negara seperti yang disampaikan tadi siapa? Itu dapat meningkatkan devisa negara. Ini beberapa manfaat membeli produk Indonesia. Baik, coba ini ada lagu yang mengampanyekan untuk cinta atau bangga terhadap produk Indonesia. Kita tonton terlebih dahulu. Silakan, tolong mohon tenang. Produk lokal memang handal, kreasi lokal memang spesial. Ayo beli buatan negeri, bangga sekali produk sendiri. Jadi itu isinya adalah kampanye untuk membeli produk-produk dalam negeri. Jadi ya, silakan nanti kalian untuk mengerjakan LKPD atau membuat tugas, membuat video kreatif singkat 0,5 sampai 1 menit yang berisi kampanye ajakan untuk membeli atau menggunakan produk Indonesia. Dan karya kalian diunggah di media sosialmu, bisa YouTube, Instagram, Facebook dengan menyertakan hashtag SDTI_cinta produk Indonesia. Kemudian kirim link atau tahunnya ke grup WA kelas. Jadi kalian bisa mungkin mengubah lagu, misalnya balonku ada 5, misalnya balonku ada 5, jadi ayo beli produk lokal, nah, jadi dan seterusnya itu bisa. Atau kalian berupa ajakan untuk membeli produk Indonesia, atau kalian memakai batik kemudian kalian mengajak teman-temanmu atau orang lain mengenakan atau membeli batik seperti itu ya, paham? Tadi untuk cinta produk Indonesia itu bisa meningkatkan devisa negara. Nah, salah satu untuk meningkatkan devisa negara adalah kita membuat produk, kemudian kita mengekspornya ke luar negeri. Nah, di sini ada cerita, ini Pak Hamid adalah pebisnis. Coba ini dibaca dulu, dibaca Faiz. Hamid adalah pembisnis. Bisnisnya adalah penyedia kardus yang biasa digunakan untuk ekspor. Barang beliau mendapat pesanan 10.000 kardus berbentuk kubus dengan ukuran tusuk 2 meter. Berapa meter bahan atau kertas yang diperlukan Pak Hamid untuk memproduksi tersebut? Ya, di sini Pak Hamid bisnisnya adalah membuat kardus seperti ini. Tapi kardusnya ini kan bersusun ya. Ini tidak ada. Jadi kardusnya itu 1 lapis saja, enggak 2 lapis seperti ini. Nah, maka caranya bagaimana? Kita memakai luas permukaan bangun datar. Oke, contohnya ini. Di sini ada kardus. Kardusnya berbentuk apa ini? Kubus. Nah, dari kubus ini nanti akan jadi jaring-jaring seperti ini. Jaring-jaring seperti ini. Ada berapa persegi di kubus itu? 6. Ada 6. Berarti untuk mencari luasnya, nah, kita ambil satu di sini. Luas persegi itu sama dengan S kali S. Padahal perseginya ada 6. Berarti kita mencari luas permukaan kubusnya bagaimana? Iya, 6 kali sisi kali sisi. Nah, kita cari satu saja, 4 meter persegi. Jadi satu kotak ini itu butuh 4 meter persegi. Kalau 6 maka tinggal dikali 6. Atau kita tambahkan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sampai 6 kali ya. Sampai 6 kali. Oke. Jadi luas permukaan kubus itu jumlah sisi kubus dikali luas satu sisi kubus, atau 6 kali S kali S kali S. Seperti itu. Sehingga ini adalah
Sehingga jawabannya adalah nih 96 meter persegi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kita buktikan ya. Di sini Pak Andi sudah ada kubus ini. Ada kubus. Pak Andi akan membukanya. Kira-kira ada berapa sisinya? Nah, ini ada berapa sisinya? Susah. Nah, kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi memang benar ada 6. Jadi kita mencari luasnya 1 dulu, baru dikali 6. Seperti itu. Untuk mencari luas permukaan kubus. Yang kedua, di sini ada bangun ruang apa? 5 segi 4. Mengapa dinamakan 5 segi 4? Karena alasnya berbentuk Karena alasnya berbentuk persegi. Karena alasnya berbentuk segi. Ya, betul sekali. Karena alasnya bentuknya adalah segi 4. Kalau alasnya segitiga, maka 5 segi 3. Oke, caranya bagaimana? Luasnya. Kita mencari luas alas terlebih dahulu. Ya. Alasnya berupa apa ini? Segi 4. Alasnya berupa segi 4. Ini ada 4. Ya, alasnya segi 4. Rumusnya apa? Segi 4 itu tadi? Sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Kemudian ditambah apa? Biar mencari luas permukaannya. Segitiga. Segitiganya ada berapa? 3. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4. Maka rumusnya bagaimana? Luas persegi dulu ditambah Luas segitiga. 4 kali segitiga. 4 kali luas segitiga. 4. Ya. 4 kali luas segitiga. Iya, 4 kali luas segitiga. Jadi luasnya yang ditambah luas ini, dan luas ini. Atau 4 kali luas segitiga. Kita latihan, coba siapkan alat tulis kalian. Nanti siapa yang paling cepat menjawab? Coba. Siapa yang bisa paling cepat menjawab? Pak Andi tulis di papan Pak Andi. Misalnya Pak Andi punya kubus. Ya. Punya kubus. Rusuknya 10 cm. Kelihatan nggak nih? 10 cm ya. Rusuknya 10 cm. Luas permukaannya berapa? Ayo coba. Siapa yang paling cepat Pak Andi tulis? Rusuknya 10 cm. Jawabannya 6.000. Ya, siapa 6.000, dulu? Mbak. Sebutkan nama dulu. Siapa? Arfa 6.000. Arfa kelas 6E. 6E, Arfa 6E, absen 5. 5. Jawabannya adalah 6.000. 6.000 cm persegi. Mungkin ada jawaban lain? Oke, tidak ada. Kita simpan jawabannya dulu, kita bahasnya nanti. Yang kedua, pertanyaan kedua. Pak Andi punya 5 segi 4, ya, 5 segi 4. Sisi alasnya itu 10 cm. Sama dengan tadi kubusnya ya, 10 cm. Tingginya 12 cm. Coba cari berapa luas permukaannya. Yuk. Jadi di sini 10 cm. Ininya 10 cm. Ini 10 cm, kemudian tinggi segitiganya 12 cm. Yuk, coba. Siapa yang paling cepat? Nama, absen, kelas, kemudian jawaban. Jawabannya 240, Pak. Ya, namanya dulu, nama dulu. Sofi, bener. Kelas 6E. Sofi 6E, jawabannya berapa?
240. 240 cm. 6 kali 10 kali 10 sama dengan 6 kali 100. Betul nggak? 600. Berarti jawabannya berapa? 600. 600. Berarti jawabannya benar apa salah? Salah. Salah. Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Sekarang yang kedua. Luas yang persegi. Berapa? 10 kali 10 sama dengan 100. Kemudian luas 4 kali segitiga sama dengan 4 kali alasnya berapa? 10, tingginya 12 bagi 2 sama dengan ini bisa dicoret 2. Berarti 24 kali 10 sama dengan 240. Baik. Jawaban Sofi sudah benar. Ini 10, atas 10, tingginya segitiga 12. Siapa ini namanya? Azam. Azam. Berapa Azam? 640. 640. Kita cek ya. Yang jelas gini. Berarti sisi kubusnya ada berapa? Sisi kubusnya? 6. Ada 6, tapi kan atasnya tertutup. Yang tertutup dihitung enggak? 5. Enggak. Yang atasnya tidak dihitung. Berarti kali 5. 5 kali 10 kali 10. Oh, gitu. Yang limasnya perseginya kan juga tertutup toh. Tidak usah dihitung. Berarti yang hitung adalah segitiganya. Segitiganya ada berapa? 4. 4 kali 10 kali 12 bagi 2. Yang di atas hasilnya adalah 500. Yang di bawah hasilnya berapa ini? 200. Baik, nanti di rumah kalian bisa mengerjakan soal berikut. Nanti akan Pak Andi kirimkan lewat WA. Seperti itu. Nah, kemudian mengerjakan soal post test atau evaluasi. Baik, demikian pembelajaran yang Pak Andi sampaikan sudah selesai ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nah, coba apa yang sudah kalian pahami hari ini? Yang pertama kita belajar apa tadi? Globalisasi, Pak. Eksplanasi. Teks eksplanasi, benar. Ya, kata baku dan kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Yang kedua ya, kita belajar apa tadi? Manfaat mencintai produk dalam negeri. Ya, mencintai produk dalam negeri. Betul sekali. Yang ketiga, yang terakhir apa tadi ini tadi? Bangun ruang. Bangun ruang. Luas. Ruang. Ruang. Gabungan. Seperti itu. Nah, kira-kira dari 3 materi tadi ada yang belum kalian pahami? Sudah. Kalau sudah, berarti selanjutnya kita nanti akan belajar tema 4, subtema 4. Seperti itu. Nah, selanjutnya terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini ya. Tetap semangat belajar di rumah. Kemudian karena ini di masa pandemi, tetap jaga kesehatan ya. Jaga imunitas tubuh, rajin olahraga, makan makanan yang bergizi ya. Dan jangan lupa tetap semangat belajar, ikuti nasihat dan perintah dari orang tua. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, silakan dipimpin berdoa. Tadi yang memimpin berdoa siapa? Bahtiar ya? Ya, Pak. Bahtiar, sekarang dipimpin berdoa lagi. Yuk, silakan Bahtiar. Berdoa mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna Sekian dari Pak Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.